Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, saudara sebangsa dan senair. Gelombang gangguan kebangsaan yang tidak lagi datang hanya dari senjata, tapi dari perang opini, polarisasi politik, hoak, konflik identitas, tekanan ekonomi, hingga pengaruh politik global. Media sosial berubah menjadi medan tempur. Narasi rakyat dipaksa memilih kubu, saling curiga, dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara di saat dunia memanas karena konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika, China, dan perang investasi global. Indonesia ikut terkena getarannya. Papua masih bergolak, ekonomi rakyat tertekan, sementara elit politik sibuk bertarung, membangun citra dan menjatuhkan lawan. Pertanyaannya sekarang, apakah bangsa ini sedang diuji menuju kebangkitan atau justru sedang diarahkan masuk ke perpecahan baru? Malam ini kita akan membedah semua secara tajam, terbuka, dan tanpa basa-basi di channel Politik Akal Sehat channel bersama Gus Yadi. Selamat malam Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Jadi sudah saya uraikan pertama tadi Gus. Kira-kira apakah apakah ada bergeser sedikit yang saya omongin tadi, bagaimana pendapatnya Gus Yadi sendiri gitu loh. Monggo. Kecemasan itu ada dua versi. Kecemasan rakyat sama kecemasan tokoh. Tokoh-tokoh politik, tokoh apapun itu ada cemasnya. Jadi perbedaan kecemasan rakyat berbeda, kecemasan tokoh ini berbeda. Kalau rakyat kecemasannya bahwa kehidupan perekonomian tersendat, karena banyak gangguan politik luar negeri kita lagi kacau, ada kenaikan bahan pokok, ada kebingungan masyarakat mencari bahan pokok dan mencari sumber ekonomi ada agak sulit karena terjadi konflik. Nah, kecemasan para tokoh berbeda. Berbeda lagi ya. Ya, kekuasaannya bisa tercapai atau tidak. Mulai membuat manuver-manuver hoak, ya, memunculkan sesuatu narasi-narasi yang membuat kegaduhan bangsa dan terimbaskan ke rakyat. Jadi kecemasan rakyat itu lebih parah dari kecemasan tokoh. Tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi, tapi kalau di sisi kepentingan ya kecemasan paling tinggi tokoh. Tokoh ya. Ya, yang paling cemas itu tokoh. Tokoh. Cemasnya kira-kira tentang apa cemasnya nih Gus? Semua kan kita rangkum tadi kan, dia cemasnya tentang apa nih? Ekonomi kah, perang global kah, atau kedudukannya? Kita nggak tahu juga ya. Ya, ini kecemasan tokoh itu adalah bisa dapat posisi atau tidak. Oh gitu. Karena narasi yang dibangun kan untuk menghancurkan di 2029 agar dia berkuasa, maka diciptakan narasi. Berhasil atau tidak narasi itu? Contohnya, ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo dibuat selama mungkin narasi itu bisa sampai 2029 rencana beliau, tokoh-tokoh tersebut. Tapi kan aparat kita tidak bisa mau diatur seperti itu. Kepolisian tidak bisa diatur, kejaksaan tidak bisa diatur oleh mereka, dan negara tidak bisa diatur. Nah, makanya kecemasan tokoh ini sudah banyak membuat satu narasi-narasi yang menakutkan bagi bangsa kita dan menjadi warning bagi asing juga terhadap investasi yang ada di Indonesia. Itu bahaya sekali. Itu luar biasa kecemasan mereka itu, cuma memikirkan kedudukan untuk nextnya, untuk berikutnya, dan nama baik seperti itu ya. Tapi saya rasa untuk kecintaan ke negaranya itu ya sangat tipis Gus. Betul. Sangat tipis sekali. Sangat tipis betul Pak. Ya, dia cuma mikiran diri sendiri. Bagaimana saya untuk besok? Ya. Bagaimana golongan dan kelompok saya ini untuk besok? Bukan masyarakatnya yang dipikirin. Dan tidak membantu apa yang sudah dilakukan Presiden Prabowo sekarang. Istilahnya mereka tuh harus membantu. Setidaknya tidak usah membantu, jangan merusuh gitu loh. Jangan bikin kisruh. Kan seperti itu Gus. Ya, betul. Kalau dibilang membantu Bapak Presiden pemerintahan saat ini ya, Prabowo Gibran ini kan
mereka seolah-olah baik-baik saja kan, Ya. tapi mereka kan dalam hatinya kan kita tidak tahu. Nah, munculnya gerakan-gerakan oleh mereka yang harusnya membantu dimunculkan oleh mereka atau dibiarkan atau dipelihara oleh mereka yang ingin berkuasa, membiarkan gerakan eh, pro demokrasi atas nama kekiri-kirian ya, atas nama pro demokrasi tapi sifatnya Kekiri-kirian. kekiri-kirian, separatis kan. Ya, Yang tadi betul. di narasi itu ada Papua Ya, tidak baik-baik saja kan. Terus munculnya radikal juga nih. ini ya Radikal radikal. ini muncul di kasus Pak Jokowi Jokowi Dodo ini kan ada radikalnya Pak. Itu Ya. HTI itu hidup dan mereka tokoh-tokoh kan memainkan di situ, memelihara di situ. Makanya kita kasihan juga oleh aparat kita ini bekerjanya pontang-panting ini. Berarti judulnya Radikal Hidup Kembali. Radikal hidup kembali. Radikal hidup kembali. Berteriak demokrasi. Oh, Seolah-olah mereka tersakiti kan bahasanya. Berkamuflase lah Ya, modelnya. teraniaya. Teraniaya itu. Oh ini suara demokrasi. Kami dibungkam, demokrasi dibungkam. Nah, mahasiswa itu. Bukan mahasiswa ya, mahasiswa. Kalau mahasiswa aku kiranya intelektual tinggi. Ya, luar biasa. Kalau mahasiswa kita acungan jempol tuh, benar-benar. Betul-betul seperti mahasiswa itu loh. Berperilaku seperti mahasiswa. Tapi kalau sudah yang mahasiswa ini maksudnya apa ini? Saya kurang paham mahasiswa ini apa nih? Disewa atau kontrak atau bagaimana ini mahasiswa ini? Dan apa tujuannya itu? Mahasiswa itu adalah anak-anak muda yang berkuliah, yang mempelajari buku-bukunya seperti bukunya Tan Malaka, Kekiri-kirian, bicara tentang apa namanya radikal, apa namanya komunis, Ya. Marxis, ya kan yang itu dipelajari oleh mereka dan dipelajari bukan untuk mencegah itu biar kita kalau dia muncul di Indonesia mereka akan menghadang mereka rarut mencoba padahal seperti apa namanya komunisme tidak bisa hidup, Karl Marx kuat tidak bisa hidup, Karl Marx ini dibunuh kan. Tan Malaka juga berbau-bau komunis dan mereka kan bicara atas nama pro demokrasi. Wah ini pro demokrasi apa? Nggak ngerti demokrasi tidak paham mereka mahasiswa. Kalau mahasiswa pasti paham. Lihat mahasiswa kita berprestasi di internasional, tapi mereka yang tidak berprestasi kan teriak-teriak di jalan. Ya betul. Bikin kegaduhan, kamisan lah, berarti apalah. Itulah yang mahasiswa ya, betul-betul ya. Mahasiswa ya. Mahasiswa kita diacungin jempol oleh internasional, tapi mahasiswa kita dibayar oleh internasional untuk menghancurkan bangsanya sama-sama internasional tapi ya, jadi buat masyarakat itu kalau ada mahasiswa itu tidak usah diikut kapan perlu dilempar pakai batu gitu maksudnya. Harusnya penegakan hukum ya. Penegakan hukum jangan pakai pasal 28 menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, bukan itu. Kalau mereka mengganggu stabilitas bangsa, mengganggu kinerja bangsa kita, ya harus proses hukum. Tapi saya sangat tertarik dengan HTI yang bisa dibilang tadi itu dengan lantang HTI itu termasuk dengan radikal. Itu benar seperti itu. Dan HTI itu Pak Yusril. Ya, betul. HTI itu adalah Hizbut Tahrir. Karena dia di Indonesia pakai Indonesia. Soalnya itu produk Indonesia, bukan. Itu produk partai BAT, partai komunis yang ada di Arab. Di Irak ya? Iya, di Arab. Oh, di Arab Saudi. Di Arab. Itu namanya Hizbut Tahrir atau tentara pembebas artinya. Ini harus memahami, jangan nanti. Nah, tapi kamuflasenya pakai agama, padahal tidak mewakili agama. HTI itu, Hizbut Tahrir itu tidak mewakili agama. Tidak mewakili agama. Jadi, apa sih tujuan HTI ini dan mau bikin apa? Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir ya. Harus hilangkan Indonesianya tuh HTI itu. Hizbut Tahrir aja HTI aja namanya, dia tidak boleh pakai Indonesia. Kalau bisa harus menjadi bangsa kita. Tujuannya Hizbut Tahrir itu. Ya. Mengganti ideologi negara Pancasila. Itu Pak, tujuannya menggulingkan pemerintah kita untuk menggantikan ideologi kita. Tidak ada bedanya dengan separatis. Menggulingkan bangsa untuk merdeka. Ya bikin ideologi beda, sama aja itu sebenarnya. Harusnya ada penanganan yang sama. Ya itu berarti dengan tenar agama apa namanya? Tenar namanya itu yang apa namanya? Khilafah ya. Khilafah. Yang kita terkenal ideologinya jadi Pancasila jadi khilafah. Oh, khilafah itu tidak pernah hidup semenjak dari zaman apa namanya Turki Utsman Turki zaman di Ottoman itu pun tidak bisa hidup. Nah, karena dipaksakan oleh itu kan produk sampah.
yang partai bat itu partai politik sampah di Indonesia subur. Diagungkan mulai. Iya, kalau di Malaysia sendiri loh, Malaysia negara seperti itu bisa membersihkan pada Hizbut Tahrir yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang mengaku namanya Ba'alawi itu Iya, kan iya. harus dihilangkan. Nah, ada partainya yang menguatkan itu. Partai yang berkiblat khilafah harusnya didegradasi dari perpolitikan bangsa Ya, kita. berarti di Indonesia partai kita sebanyak itu ada perkiraannya terindikasi dia Ada terlibat itu. dengan Kita bukan tidak berani menyebut. ya. Biar sadar mereka. Nah, agama dipakai main. Coba lihat, kalau kita dulu berkerudung menutupi rambut, kelihatan eloknya seorang Nusantara. Sekarang tidak kelelawar tuh, muka ditutup, wajahnya atau laki atau perempuan itu berbahaya tuh. Kelelawar itu loh. Atau dibawa senjata, dia kan tidak tahu kita. Tahu. Itu laki apa perempuan kita tidak tahu. Ya. Muka bopeng juga kita lebih kayak saya ini pakai udang ganteng kan. Orang udah 60. Iya. Nah, tapi saya dengan ucapan radikal sekarang ini, HTI sekarang nih, dia berteriak demokrasi dan berkamuflase dengan agama dan dengan demokrasi. Seolah-olah mereka tersakiti. Apa ya? Dibungkam hak demokrasinya. Hak demokrasi apa? Orang hak demokrasi yang akan mengganti ideologi kita Pancasila itu demokrasi. Mungkin mereka mikir seperti itu, Gus ya. Ya, mereka pokoknya kalau enggak sesuai dengan ideologinya dia, tidak sesuai dengan apa menjadi landasan dasar perjuangan mereka, Islam sendiri dimusuhi, Pak. Islam sendiri dimusuhi, jangankan agama lain, agama Islam yang dimusuhin, yang tidak sesaluan dengan dia. Hizbut Tahrir itu, partai Bat itu, atau komunis versi Arab itu yang ada di Indonesia itu, dimusuh ini berbahaya sekali. Anak-anak di masjid-masjid, musola-musola, tempat-tempat pengajian, itu paling mudah dicekoin. Nah, ini kan berbahaya. Harusnya makanya kepolisian itu harus membuat ya, atau Densus 88 harus membuat dai kamtipnas di setiap kabupaten kota atau di provinsi juga dibuat, setiap provinsi dibuat, setiap kabupaten kecamatan ada dai kamtipnas, dai yang dibekali dengan kebangsaan ya, itu harusnya jadi tidak repot lagi seperti itu dan juga di agama lain juga, jangan di Islam aja. Tapi Gus, yang seperti ini kan dia bercokol di agama, membawa agama Islam lah, agama Islam. Itu sangat merusak keyakinan kita yang ada seharusnya kan. Apa tindakan yang sudah dibuat oleh dai-dai yang Islam yang lurus lah, seperti dai-dai NU, Muhammadiyah seperti itu. Apa tindakan mereka selain pemerintah membubarkan kemarin itu? Kan pemerintah kan cuma sekedar membubarkan, selesai kan? Untuk yang sudah didoktrin sama dia dari kecil sampai besar itu bagaimana cara membersihinnya tokoh-tokoh dari kita itu, Gus? Apa kiat-kiatnya? Pertama gini, jangan bertuhankan agama. Pertama, bertuhankan Tuhan. Kalau bertuhankan agama itu berbahaya. Jadi saya paling benar sendiri kan gitu. Padahal di agama itu mengajarkan yang benar. Nah, sudah agama sudah dicekoi dengan satu ajaran-ajaran khilafah itu yang berbahaya. Haram, najis, kafir. Yang bahasa-bahasa seperti itu. Memang kafir itu miliknya agama bukan Islam aja. Ya Islam yang tidak mengikuti aturan agama Islam ya kafir kok. Karena kafir itu bahasa dari kaparat, kapur tertutup. Hatinya yang tertutup, bukan agamanya. Bukan agamanya ya. Bukan. Kalau orang masih menyebut nama Tuhan, itu belum tidak dikatakan kafir. Ya, Tuhan itu kan banyak kali namanya. Islam sendiri sampai 99 nama. Nama Allah itu kan 99. Ya. Orang yang agama lain ada 3, ada 2, kita aja 99 kok. Orang menyebut nama Tuhan dengan kata lain itu disebut kafir. Nah, ini dimasukkan, dicekoi sudah di TK-TK ada diajarin. Iya. Ini yang berbahaya, makanya saya minta ada satu aturan khusus dalam pendidikan kita yang tidak membawa agama kepada politik, kepada ajaran-ajaran keseharian yang membuat gini loh. Di pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah baik TK sampai perguruan tinggi, agama tidak untuk menjadi pertentangan itu. Sekarang agama jadi pertentangan di kurikulum itu. Perdebatan lah sebenarnya. Iya, ini kan jadi seolah yang benar sendiri. Agama itu kan tidak untuk diperdebatkan. Itu diyakinkan itu. Diyakin itu dijalani. Itu dijalani. Bukan untuk diperdebatkan. Nah, kalau diperdebatkan ya gini jadinya. Seolah paling benar sih, seolah surga itu milik dia.
Dan dikapling-kapling lah surga tuh, ya sudah kapling aja sendiri. Saya nggak perlu surga kok, saya perlu janah tuh loh. Kalau Islam kan janah, saya nggak, kita Islam nggak kenal surga, kenalnya janah. Ya Seperti betul itu. betul. Kalau dia bilang, oh surga, kalau tidak Islam ini kafir. Kamu aja ya dah masuk surga dah, habisin dah surga, Ya, selesai ya aku jadi lah. sangat dibutuhkan kembali untuk pendakwa-pendakwa di Islam itu untuk apa namanya mengklirkan ya sudah doktrin seperti itu kembali ya, Ya, radikal tuh berasal pertama sekali dari intoleran. intolerannya. Sudah intoleran, ada perbedaan keyakinan dan gini, itu dipermasalahkan. Nah, anti toleransi dia. Intoleran kan anti toleransi, tidak bertoleransi dengan keyakinan orang lain, Lain. ke suku orang lain, dan tidak ada toleransinya. Dia merasa paling dia sendiri. Sudah eksklusif lah cara hidupnya dia. Baru muncul menjadi radikal. Setelah radikal menjadi apa? Ya menjadi bunuh diri itu berbahaya. Makanya pahami dulu. Nah, kepolisian itu berat tugasnya. TNI Ya, berat betul, tugasnya. betul. Sangat berat. Kita harus mendukung TNI dan Polri dalam Yang lurus ya. menjaga bangsa dan negara. Dan tolong juga oknum-oknum TNI Polri jangan bermain di situ. Ya, Itu juga. itu sangat bikin kisruh negara jadinya. Ya, karena dia bawa senjata loh. Ya, tapi Gus, kalau menurut saya untuk membersihkan oleh pemerintah atau dai-dai yang beragama Islam yang sudah terkontaminasi oleh HTI ini, saya rasa pelajaran PMP Pancasila harus dihidupkan kembali. Kalau mereka sudah tahu Pancasila, berarti dia akan sadar ini akan merubah ideologi negara saya ini. Saya tidak akan mau ikut ini. Betul. Tapi karena kemarin tidak ada pelajaran seperti itu lagi, makanya banyak yang ikut. Juga ibu-ibu kan ada sangkutnya sangkut pautnya ke situ. Kalau saya rasa seperti itu, Gus. Betul. Pemerintah harus paham juga Ya. yang akan dilakukan oleh mereka kan ingin menggantikan ideologi. Ya. Ya, sekarang apa dasar untuk menguatkan ideologi? Ya pendidikan moral Pancasila itu kan di situ pendidikan ideologi. Sekarang dihilangkan. Ngomong apa kok apa dasar negara kita mau digantikan dengan cara mereka? Kita tidak punya kekuatan, anak-anak kita tidak punya kekuatan, Ya. Pak. Tapi kita sekedar teriak-teriak aja. Oh, jangan diganti ideologi kami, ideologi Pancasila ini. Tapi kan ke dalamnya tidak ada tindakan sama sekali. Maksud saya itu akan agak hidupkan kembali Pancasila ini. Biar anak-anak itu yang dari SD sampai remaja sampai kuliah itu paham bahwa diajak saya sama HTI ini kenapa ini, oh ini merusak negara saya ini, saya tidak akan bakal ikut. Mungkin dia akan membawa orang lain, 1, 2, 3 orang lain, satu membawa lagi berantai seperti itu. Ya, pengawasan pendidikan itu penting dari TK, SD, SMP apa perguruan tinggi. Jadi di sekolah itu harus ada khusus untuk penanganan tentang ideologi. Selain pendidikan moral Pancasila harus ada, menjadi kurikulum pokok seperti pada zaman-zaman Pak Harto itu menjadi kurikulum pokok, tidak ada. Juga ada khusus penanganan pengawasan terhadap ideologi Pancasila di setiap sekolah. Ini harus baru nih. Ini model baru yang saya pikirkan. Ya, betul, dari TK itu harus ada guru khusus tentang bicara tentang pertahanan terhadap ideologi. Dari TK sudah diajarkan, SD diajarkan, diawasi juga kalau anak yang menyimpang begini-begini harus diawasi. SMP, SMA juga. Ini kita jangan berharap di orang tuanya atau pergaulan di tempat ibadahnya. Kalau dari sekolah dasar, dari sekolah sudah didisiplin terhadap ideologi negara atau kebangsaannya, kita orang tua itu akan aman, tidak was-was lagi terhadap anak-anak kita yang bergaul di tempat-tempat ibadah. Pergaulan ini tidak akan tercekoi, dan itu juga penting sekali harus menjadi dibutuhkan pengawasan ya. Ada khusus guru pengawas terhadap ideologi harus dimunculkan ini. Itu seharusnya itu yang ide yang luar biasa. Semoga aja yang untuk bikin kebijakan di negara kita ini mendengar itu. Ya. Itu bagus itu ide itu. Mudah-mudahan seperti itu kan. Sentuh hatinya. Guru khusus yang seperti itu. Maka nanti di luar ada, kalau di Islam ada dai kamtibnas, ada pendeta kamtibnas, ada juru mangku kamtibnas. Itu ada semua. Karena kalau di luar negeri, contohlah di Malaysia, orang berceramah, orang luar mau berceramah ke sana ditanyain dulu, interogasi dulu apa yang kamu bicarakan. Coba buat tulisannya apa yang kamu ngomong. Keluar ditangkap loh kalau salah menyimpang gitu. Di Indonesia baru muncul dari Yaman muncul ceramah teriak-teriak takbir gitu.
takbir apa orang takbir, kita tidak sholat pada saat itu kok takbir. Jangan-jangan tekbir katanya. Ya, takbir, mabuk semua itu jadinya. Ya, betul. Jadi Gus, kalau menurut saya ini Gus, pendapat saya, untuk mencegah tadi hidupkan kembali ideologi Pancasila, pelajarannya mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, tingkat kuliah. Tapi saya rasa nanti manfaatnya bukan satu aja, banyak Gus. Contoh, kalau mereka sudah mengetahui dan menghafal itu semua dan bercokok di dalam kepalanya, dan juga untuk separatis, dia tidak akan mau jadi separatis. Ya, Dan juga dia ada orang berteriak anti demokrasi, kami dihalang-halangkan untuk berdemonstrasi. Dia akan tahu yang demonstrasi seperti apa. Kalau orang mengawalkan nanti pasal 28 ini, dia akan tahu, oh ini menggantikan negara kita, dia keluar dari negara kita nih. Ini tidak bagus. Kan seperti itu juga, Gus. ya, Ini kita berbicara dengan radikalisme, bicara dengan tentang Papua tadi, separatis, kan seperti itu. Ada kaitannya mereka itu loh. betul. Betul. Kalau kita bicara Pancasila berarti kan kita bicara gotong royong. Ya. Kalau bicara Pancasila pasti gotong royong. Apa itu gotong royong? Bersama-sama bekerja. Berarti kan intoleran hilang. Ya. Gangguan separatis akan hilang. Maka Pancasila itu adalah merekatkan antara suku-suku, agama-agama, pemikiran-pemikiran Pancasila. Setiap ada perbedaan itu ada musyawarah untuk mufakat. Ya. Seperti tidak pakai potang-poting, apa turun di jalanan, demo, bicara tentang apa kejadian masa lalu. Kita diajarkan bodoh oleh orang mahasiswa atau aktivis-aktivis jalanan yang tidak benar itu. Bicara masa lalu, masa depan yang kita kejar. Orang sudah sampai bulan kita baru bicara tentang cabai yang mahal, kan seperti itu. Itu teriakin, cabai kok mahal, beras kok sulit. Lah kok bicara seperti itu? Maka otakmu isi dengan pendidikan yang bagus, kita cabai kita akan mahal-mahal, beras tidak akan sulit kita dapat. Kita sekarang beras surplus kan. Ini Ya. pemerintahan yang bagus. Tapi pemerintahan Prabowo Gibran ini dianggap cacat. Nah ini orang pintar banyak sekali, tapi orang yang jujur dan baik itu sedikit sekali. Ya, sok pintar juga banyak, Sok Gus. pintar banyak. Tapi ya kalau bisa kita ini himbauan dari masyarakat seperti kita ini, bagi tuan-tuan yang hebat-hebat, master-master yang ingin jadi pemerintah, ingin jadi presiden, atau tuannya ingin jadi presiden, janganlah ganggu presiden yang ada berjalan ini. Dibantu, tunggu nanti 2029 bertarung seperti itu, bukan merusak yang ada. Betul. Sibuk dengan itu aja kita kan. Ya, saya Pak Yusril, Ya. saya bicara berteriak seperti ini, berani bicara seperti ini. Kalau ada yang bisa mencari data saya, salah aktivis yang sebelum reformasi saya sudah berteriak bersama siapa? Sama sahabat saya, Sri Bintang Pamungkas, bisa cari Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang ya. Tahu dia saya. Saya sudah bicara tentang demokrasi. Saya bicara tentang otonomi daerah. Saya bicara tentang munculkan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Walaupun itu saat itu kita merubah Pancasila dari alinea 4 itu, karena itu hikmat kebijaksanaan dan perwakilan terpaksa kita lakukan agar satu kekuatan tidak absolut. Waktu setelah itu terjadi, maka harusnya kembali kepada Pancasila dipilih oleh langsung oleh perwakilan. Ya. Kami sudah bicara, maka ketika ada aktivis bicara tentang demokrasi, saya ingin ketemu. Kapan Anda, siapa guru Anda bicara seperti itu? Saya sudah mengalami ini. Anda bisa tanya, tapi saya juga karena Sri Bintang seperti ini, mau namat Bang Bintang. Anda yang waktu itu berjuang sama saya, sama kita-kita waktu itu, zaman yang macannya lagi kencang-kencangnya. Tapi saat ini saya sayangkan, dia masuk pada kelompok-kelompok HTI, kelompok-kelompok hijau. Nah, saya putus sama Sri Bintang di Cipanas. Ketika Rakernas Partai Uni Demokrasi Indonesia di Cipanas, Bogor, Puncak. Bogor ya. Ketika dia disusup oleh kelompok hijau, saya keluar dengan beberapa orang. Salah penentang pertama terhadap kelompok-kelompok radikal saat itu belum kelihatan radikalnya. Tapi sudah kita pahami bahwa ini akan ada masuk radikal setelah Pak Soeharto mundur atau lengser ke Prabon, maka akan muncul benar keyakinan kita ya terjawab benar akhirnya muncul. Maka ketika Anda bicara tentang
demokrasi. Saya ingin berdebat dengan Anda, wahai mahasiswa dan aktivis kacangan. Yang benar-benar ya. Yang benar, saya harus berdebat. Saya merah putih benar, saya Pancasila beneran ini. Berarti Itu, Pak. di waktu itu yang dibilang orang apa namanya Sri Bintang Bali itu apa Pak Gus Hedi Gus? Ya, ya itu merubah waktu itu Pak. Merubah. Kalau terjadi seperti ini saya biarkan saja Orde Baru berkuasa kan. Ternyata saat ini tambah susah kita saat ini. Waktu itu kita dengan uang 100.000 bisa beli macam-macam. Sekarang uang 100.000 cuma beli beras sama beli mie instan aja. Ya, jadi Gus apa namanya dengan adanya khilafah seperti tadi itu yang sangat mempersulit negara kita sekarang ini saat ini. Itu ada berkaitan nggak Gus dengan geopolitik Gus? Ya jelas. Apa kaitannya? Dari mana dan siapa gitu loh? Gini Pak, geopolitik itu adalah satu gerakan propaganda politik asing karena kita geologi kan, berpulau-pulau dipecah-pecah kita nanti karena setiap pulau kita mengandung sumber daya alam yang sangat tinggi. Ya, betul. Dan sukunya juga kuat. Nah, suku ini lah diadu. Nah, muncullah geopolitik asing memakai apa? Pertama sekali untuk mengambil wilayah Indonesia tidak pakai senjata. Adu agamanya. Adu sukunya. Ini Pak, kelompok radikal. Kenapa kelompok radikal kita apa yang kita curigai pertama berbau geopolitik? Karena radikal itulah agama kita di Indonesia kan Islam mayoritas. Di Indonesia loh, Islam mayoritas. Di dunia juga kita paling besar kan. Ya betul. Islamlah dimasukkan oleh kelompok-kelompok radikal, oleh kelompok kepentingan geopolitik internasional masuk ke agama Islam. Bicara tentang dakwahnya dipilih semua. Baru bisa nyanyi sholawat aja sudah kita udah bicara udah masuk surga kan. Itu kan mereka yang berbahaya seperti itu dan dicuci otak rakyat kita. Maka ini berbahaya. Radikal tuh kaitannya sama geopolitik, kaitannya banyak sekali. Nah, terhadap bangsa kita, Bapak Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo ini kan orang yang mengembalikan hak rakyat, hak bangsa kepada rakyatnya, dikelola oleh negaranya, ada pasalnya dulu. Ya betul. Itu dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Apa ditarik semua apa kontrak-kontrak dengan asing tentang pengolahan sumber daya alam. Ya, dan diolah lagi, tidak mentahan dibawa ke luar negeri, dikeruk dibawa ke luar negeri, diolah lagi dengan smelter. Apa kaitannya geopolitik? Ya jelas itu kaitannya negara-negara asing yang kemarin dengan bangga mengeruk sumber daya alam kita tercegat dan mati di situ. Terputus rantai dia. Terputus rantai, maka hajar Joko Widodo. Ya kan yang dilanjutin sama Pak Presiden kita sekarang Pak Prabowo. Pak Prabowo, maka dihajarlah Pak Jokowi dengan cara apa? Korupsi tidak pernah. Menyelewengkan kewenangannya tidak pernah. Ijazahnya dikuti-kuti sama Panci itu kan. Sama kelompok Panci dan HTI lagi kan. Ada di dalamnya HTI. Ada HTI. Nah, memang kelompok HTI itu. Pengacara HTI semua itu. Nah makanya saya dan ada pengacara sakit hati juga. Yang dipecatin karena tidak benar kerjanya. Dipecat juga masuk. Ya masuk ke kelompok HTI juga. Dia. Semua itu berkelompok. Kalau yang Islam masuk ke Hizbut Tahrir. Yang non itu masuk ke separatis. Ya, ini kan geopolitik. Nah, dimainkan lah. Makanya ada teriaknya si orang tua yang sudah tidak masuk akal itu, si Amin itu ya. Itu tolong diperiksa juga itu. Juni akan menjadi kegaduhan. Amin Rais. Amin Najis ya. Najis itu bahasanya itu. Itu nanti harus diperiksa juga itu. Dan kelompok mereka itu harus diperiksa, Pak. Ya, makanya itu ada namanya di TNI adanya Gultor. Khusus dengan radikal. Cari itu orang-orang itu. Terus di kepolisian ada Densus 88. Cari juga orang-orang yang itu. Nah ini kan kita nanti gampang sekali kerjanya. Tokoh-tokoh ayolah kembali kepada Pancasila yang murni dan konsekuen. Ajak mereka kembali kepada keyakinan masing-masing. Kita cabut baiat mereka. Kita baiat kembali kepada Pancasila. Itu Pak. Tak menjadi musyrik. Yang musyrik otaknya yang salah itu yang musyrik. Jadi Gus, saya juga mau tahu dan masyarakat dan apa namanya ini pemirsa politik akal sehat channel ini juga ingin tahu. Ini kan ada khilafah tadi Gus. Ya. Khilafah dan geopolitik. Geopolitik ini berarti kan orang asing. Ya. Dengan orang asing ini kan tidak mungkin bisa langsung masuk, pasti ada penghubung ini. Ya. Ini siapa ini penghubung ini? Biar masyarakat tahu kan, biar dicegah
nanti diajak-ajak kan tidak mau, biar tahu oh ternyata ini penghubung lapah dengan geopolitik. Siapa penghubung ini, Gus? Ini pemirsa yang saya hormati di Politik Akal Sehat channel, tapi jangan lupa subscribe juga biar kita bisa melanjutkan nanti. Ya, betul. Like and subscribe dan komen juga di situ. Kita butuhkan di situ. Nanti gini, wisatawan asing dibekali sistem intelijen. Siap. Apa yang dilakukan di Indonesia? Dia memotret atau memvideokan, dan itu jadi laporan mereka untuk bagaimana menghancurkan bangsa dan negara. Jangan bangga berteman sama orang asing ya. Orang asing yang benar banyak, tapi orang asing yang tidak benar yang dibekali intelijen banyak sekali. Ada sistem intelijen asing sudah masuk ke Indonesia, mau rusak sistem intelijen kita juga. Nah, ini harus dipahami. Kalau saya memahami banget sistem intelijen asing itu, gerakannya, gayanya, hasilnya, dia lapor kemana. Ini kan diperlukan satu kewaspadaan. Kuatkan intelijen Indonesia. Setiap laporan intelijen Indonesia bisa menjadikan dasar penegakan hukum. Itu harapan kita ya. Dasar penegakan hukum ya. Laporan intelijen kita ini selama ini kan tidak dibahas seperti itu. Kalau kira-kira itu di dasar hukumnya itu kan luar biasa bagus tuh, Gus. Betul. Tapi kalau saya sendiri kurang puas dengan jawaban itu, Gus. Kayaknya ada lagi penghubungnya ini. Ada media, Pak. Itu yang saya cari, saya tanya. Media sudah masuk, media asing sudah mencekoi media-media kita. Banyak media-media kita ternyata memberi kontribusi terhadap gerakan media asing. Kan media ini kan lihat contoh sekarang. Ada kegaduhan di media nasional. Orang yang sudah tersangka, sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, diundang untuk bicara. Teriak-teriak kemana-mana, dan itu menjadi orkestrasi di bangsa kita. Kegaduhan yang mencuci otak-otak rakyat Indonesia menjadi salah semua jadinya. Yang Roy Panci itu ya? Ya, kelompoknya itu semua lah itu. Lihat aja media mana itu yang suka harus ada teguran terhadap media tersebut. Bila perlu blended dimatikan dulu, dikenakan skor, tidak boleh blacklist. Ya, tidak boleh bersiaran dulu sampai dia berjanji untuk menguatkan bangsa kita. Di luar itu loh, media yang merusak negaranya langsung dikenakan vonis, tidak dicabut haknya loh. Di Indonesia masih bebas. Kenapa seperti itu ya di Indonesia? Apa pengawasannya kurang? Apa tidak ada yang bagian pengawasan itu? Pemahaman terhadap Pancasilanya kurang pejabat kita gitu aja. Benar. Berarti kembali lagi kita persilakan itu. Iya. Ini selain media apalagi nih, Gus? Kumpas tuntaskan di sini, Gus. Ada tokoh-tokoh. Ya. Politik kita. Tokoh-tokoh politik kita itu ada, sudah tercokoi. Ya seperti LSM. Ya, LSM itu kan nanti yaitu aktivis kan. LSM kita demonstrasi yang enggak suaranya seperti itu kan, hati-hati. Adanya Greenpeace lah, ada namanya Komnas HAM lah yang masuk ke kita atas dasar Komnas HAM. Contoh kayak film Pesta Babi, film dokumenter Pesta Babi, dokumenter loh. Ya. Pesta Babi ternyata isinya propaganda untuk menghancurkan bangsa kita, untuk memecah belah bangsa kita, Papua untuk dimerdekakan. Dan tokoh-tokohnya, seorang ibu-ibu sekarang protes, dia diambil, divideokan, dipoto, ternyata mereka tertipu seperti. Nah, kalau seperti itu dan di Laksono itu harus ditangkap itu juga. Itu kan banyak PR aparat kita tuh banyak sekali. Kasihan kadang-kadang aparat kita, jemaah rakyat kita jumlahnya aparat sedikit sekali, tapi kalau orang masuk TNI Polri jangan dipersulit. Ya, itu aja. Gampangkan aja. Ya, digampangkan saja dan digampangkan dan ideologinya untuk mempertahankan bangsa dan negara, bukan dipersulit. Pak, enggak boleh renang lah, beginilah. Yang bisa renang kalau ada berkhianat ngapain juga kan? Ya pintar juga berkhianat, juga. Ayo dibebaskan. Karena kita butuh. Karena jumlah rakyat kita tuh 290 atau 280 lebih jutaan. Tentaranya sama polisnya sedikit sekali. Sedangkan tugas mereka tuh setiap tahun ada yang pensiun malahan. Harus ada penggantinya. Dan bangsa kita harus bangsa yang kuat. Karena bangsa kita adalah gemah ripah logina harus dipertahankan. Dulu zaman Majapahit kita sudah menguasai sampai Asia. Sekarang kita Indonesia aja udah kocar-kacir kita. Jangan dipersulit masuknya. Dan jangan juga ada oknum minta uang kan seperti itu. Nggak boleh. Kalau dibilang ada gitu ya, bukan rahasia lagi, Pak. Sudah rahasia umum. Udah umum, bukan rahasia umum. Udah umum. Sudah umum berarti kan. Ya, pokoknya Pak Kapolri, Pak Panglima TNI benar-benar sampai
pantau tuh pendaftaran anak-anak tentara, anak-anak kepolisian kita. Tolong dipermudah. Jangan nanti ada dendam-dendam yang lain-lain lagi. Dendam untuk ini dendamnya gini. Oh ada orang pendaftaran saya dendam saya biar bisa anak saya beli mobil kayak gini. Nah itu kan dendam namanya. Nggak benar itu. Tapi itu bukan fitnah ya. Itu cuma kritik ya. Kritik, ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau memang tidak ada ya saya ngerokok lagi nanti ya. Jadi semuanya Gus untuk radikalisme separatis itu saya rasa kerjanya apa namanya ini Densus 88 sangat berat nih Gus. Hei, berat sekali. Berat Pak. sekali. Si masyarakat segera mendukung gitu loh. Berat kerja Densus 88 mengantisipasi biar tidak terjadi gerakan. Kalau sudah terjadi kan gampang. Ini yang belum terjadi. Ya belum terjadi, tahu. Dia harus mewaspadai dan mulai mereduksi untuk biar orang tidak menjadi radikal. Itu kan berat sekali, Pak. Harus mencurigai karena intelijen harus sistemnya mencurigai. Saya kasihan kadang-kadang 24 jam mereka mulai kalau yang aparat yang umum kan jam kerjanya sekian istirahat. Densus 88 jam tidurnya enggak tahu. Saya punya teman tuh di Densus 88. Itu Kadensus saya kenal baik, tidak pernah tidur ya. Jadi lu kemana-mana dia, kasihan. Kalau apa namanya institusi lain kan kalau sudah kejadian baru datang kan Baru datang. Kalau Densus 88 sebelum kejadian. Setelah ada kejadian dia bekerja lagi tuh, lebih parah lagi. Nah, kok bisa kebobolan? Jadi salahkan itu. Maka sistem intelijen kita diperkuat lagi. Tolong jangan mudah memenjarakan atau memecat intelijen kita. Tolong jangan mudah. Jadikanlah. Ya, apa yang kurang? Apa menjadi kesalahan? Itu dirubah, diperbaiki. Bukan kena sanksi hukum, dipecat. Kenapa dipecat? Seolah-olah biar kelihatan demokrasi bangsa kita. Biar bukan gitu. Yang kita pertaruhkan keutuhan bangsa dan negara. Itu loh. Ya betul ya, itu juga. Tapi Gus, kita berbicara masalah khilafah, separatis, apa namanya ini? Semuanya itu dengan media asing kayak LSM, semua itu kan butuh dana, Gus. Tergantung geopolitik yang Gus bilang tadi berkaitan dengan geopolitik, berarti geopolitik ini ada pendana besarnya ini. Apa Gus sendiri sudah tahu pendana besarnya? Banyak orang-orang asing kalau kita ngomong nanti dibilang menuduh kan. Tapi kebanyakan ada gerakan. Setiap ada gerakan ada uang cash, tidak ada uang transfer itu. Cash ya. Uang cash itu. Tapi kalau bicara tentang itu, aparat kita sudah kita ketahui, sudah kita laporkan jadi deportasi dari ini imigrasi. Oh belum ada bukti. Nah, gimana cara membuktikan? Orang mereka bawa uang masuk ke dalam, saya nak bawa uang, ayo. Kan repot. Kalau ketika maka sebenarnya data intelijen menjadi dasar hukum untuk menegakkan hukum, menangkap orang seperti itu. Orang apalagi orang asing masuk ke kelompok-kelompok yang selalu demonstrasi. Udah ambil aja, apa maksudnya dia masuk ke sana? Apa hak mereka? Kalau berdamai wisata aja ke tempat pariwisata, bukan ke kelompok aktivis-aktivis itu. Setiap ada orang asing masuk ke kelompok aktivis, ambil. Itu aja. Jangan pakai dasar, oh belum terbukti. Apa terbukti ada di sana? Jadi harapan kita bisa data intelijen ini dijadikan dasar hukum. Ya, harus munculkan pasal baru. Kalau memang supersip tidak boleh, munculkan supersip baru. Kan gitu cara. Dan DPR-nya juga harus paham. Aparat mengajukan pasal tersebut bukan menjadi apakah aparat akan menguasai militerisasi atau merusak demokrasi, bukan. Kalau itu sudah kuat, pasal itu sudah kuat, rakyat itu tenang. Benar, tinggal belajar, tinggal bekerja, tinggal mendidik anaknya menjadi orang-orang yang besar nanti ke depannya. Kan itu. DPR ini jangan kekuasaan aja, takut nanti tidak dipilih kalau itu ya seperti itu ya. Jadi ya kita berharap itu gaungkan kembali pendidikan Pancasila itu di dini, sekolah dini, dan juga beriring. Nah, Pancasila dia kurang tahu beriring dengan program presiden sekarang ini MBG itu dengan otaknya yang cerdas, dimasukinlah dengan kebangsaan seperti ini kan berkesinambungan itu kan luar biasa poin MBG dipermasalahkan Pak. Nah, itu bagi yang iri aja yang tidak tahu, yang memang tidak ada celah lagi bicara tentang merusak biar cari apa dukungan ya yang enggak aja dimasalahin, MBG dimasalahin, apalagi mahasiswa apa namanya BEM dari UGM itu anak muda tuh sok pinter sekali. Apa kemampuan mereka? MBG diajukan ke PBB untuk ditolak. Sedangkan itu program PBB kok itu mencerdaskan setiap bangsa. Ngomong apa Anda tuh
Itu mahasiswa Anda itu. Mas Ewa berarti ya. Indonesia negara satu-satunya negara di dunia ini yang ngasih makan gratis 60 juta, Pak. Anak sekolah dikasih makan secara gratis. Belum ibu-ibu hamil, dia anak jadi stunting. Negara mana yang bisa mampu ngasih makan gratis 60 juta? Ya, Asia Tenggara ini ya. Biasanya itu kan dimulai oleh Pak Jokowi, dilanjutkan oleh dengan tindakan keras Pak Prabowo ini. Koruptor diambilin semua uangnya. Kapok. Nah, itu Kita Pak acung jempol Prabowo. juga Pak Menteri Keuangan kita sekarang nih ya. Ya, Menteri Keuangan itu termasuk hebat sekali, Pak. Banyak Keren. sekali ya, Menteri Pertanian, Kak Amran itu bagus sekali saya lihat. Ini kan orang-orangnya Pak Prabowo ini, oh Amran itu titipannya Pak Jokowi katanya. Mau titipan siapa? Asal bukan titipan setan untuk bangsa dan negara terima. Kalau Bagus. titipan setan untuk bangsa dan negara bagus, ambil aja. Yang tidak dititip juga tidak bagus kan. Iya. Mereka hanya bisa mengkritik bahwa MBG tidak bagus ini itu uangnya dari mana? Uangnya emang dari lihat masyarakat di kampung yang tidak bisa mesti makan gizi anaknya. Di perkotaan banyak kok Jadi, orang-orang tua ya. tidak bisa memenuhi gizi anaknya. Kita kerjakan bonus demografi nantinya tahun 2045 itu. Iya. Masyarakat yang jadi, cerdas, Pak. Jadi pintar-pintar lah Mbak, apa nama bersosial media kan. Setidaknya di sebelum bikin posting itu MBG jelek ini nih. Dilihat dulu lah apa itu MBG itu. Manfaatnya apa. Bikin tahu uangnya, tanyain yang bersangkutan gitu loh. Dari mana dapat uang itu. Kan seperti itu, bukan teriak. Lalu uang korupsi timbang dikorupsi kasih makan rakyat. Anak-anak sekolah yang gratis Kan kan. bagus itu. Luar Bagus ya. biasa. Dananya triliun-triliunan. Bukan kita masalah pendukung pemerintah atau apa, bukan. Wajib. Enggak, maksudnya bukan pendukung individu kita gitu. Enggak. Tapi mendukung pemerintah itu kita wajib. Ya, mendukung harus cerdas kan. Siapapun presidennya harus kita dukung rakyat ini. Kalau salah harus kita kritik. Ya. Kan seperti itu. Ya, masyarakat kita rakyat Indonesia yang saya cintai. Wadah untuk berkuasa adalah pemilu. Pemilihan umum. Yang sudah luber loh, langsung umum bebas rahasia loh. Ketika sudah terpilih dan melalui satu sistem mekanisme yang benar dan sudah diproses yang benar, akhirnya dilantik, maka wajib didukung. Wajib didukung. Karena rakyat kita, bangsa kita adalah bangsa yang samina watona, apa kata pemimpin ya. Ada pemimpin kita harusnya seperti itu. Dan dasar kita kan Pancasila. Kalau tidak terima, ya tunggulah nanti 5 tahun lagi. Ya, tunggu, berjuang lagi. Belajar dari sekarang gitu. Saya juga heran, Pak. Ini saya kritik juga terhadap sistem demokrasi di pemilu ini. Yang saya kritik gini. Dulu kita sama Bang Bintang dan teman-teman aktivis dulu waktu zaman Orde Baru, kemudian langsung presiden semuanya langsung ya. Tapi ada yang kita kritik. Kita tuh demokrasinya ala Pancasila apa ala Amerika? Itu dia ya. Kalau memang ala Amerika ada 2 partai, yang lainnya berfusi. Menjadi berfusi ke satu partai, satu bicara tentang buruh, satu bicara tentang pajak. Presidennya dalam program kampanye berbeda-beda. Dan saat ini kan kampanye presidennya sama isunya. Iya. Coba lihat isunya presiden kalau muncul ada 3 pasang dah. Isunya kan sama semua. Sama semua isunya. Nah, apa yang terjadi jadinya? Nah, ini kan ada money politik. Money politik itu ada pakai politik identitas, ada yang gini. Kan itu jadinya. Cobalah partai yang mengajukan kalau sama berfusi saja. Kalau memang punya pendapat lain, monggo. Berbeda yang isunya dipakai oleh salah satu kandidat. Ini kan semua satu presiden, isunya dari A sampai Z, satu lagi A sampai Z. Ya, itu kan like dislike, yang mana saya suka. Dislike ya. Ya. Tapi kalau pesan dari kita juga, dari saya juga sendiri itu Gus, setelah pemilihan presiden, setelah kita pilih biar presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, sampai kepala desa ke bawah. Setelah dipilih dan dilantik, Anda itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, dimanapun dia berada, walaupun dulu tidak memilih, tidak zona yang dipilih ini, tidak zona Anda yang dipilih, jangan dikesampingkan mereka. Begitu juga buat gubernur, bupati. Yang terjadi sekarang kan enggak, Gus. Yang ke bawahnya, bukan presidennya, yang ke bawahnya dari gubernur, bupatinya. Itu saya lihat di daerah banyak seperti itu. Sampai kepala desanya juga seperti itu.
bagi tidak yang memilih Anda dulu, saya dulu, belakangkan. Memang itu terjadi, Gus. Di Ya, lini desa itu terjadi, saya lihat sendiri itu. Saya sampai marah ke kepala desanya seperti itu. kalau sekarang kan kita bisa lihat, ini kan baru pertama kali ya Presiden melakukan semua menteri-menterinya dimasukkan ke Akmil ya, didik di sana. Ya, Dia satu program pemerataan dan diawasi ketat. Jadi maupun itu bukan audien yang memilih dia wajib dimakmurkan. Namun program-program pemerintah ini dah dia tidak mau tahu. Pokok siapapun jadi kepala daerah di daerahnya itu tidak boleh ada yang terpinggirkan, tersingkirkan. ya, Nah, nanti kalau sudah di bawahnya juga gubernur nggak begitu kepada gubernur sama wali kota, bupati kan sudah dipanggil negara dari satu ngajak. Nah, bupati ke bawahnya, camat, lurahnya diadakan juga seperti itu. ya. Gubernur memanggil semua camat-camat se-Indonesia, se-provinsi, satu provinsi orang Bali. Dididik juga seperti dia dididik itu. Nah, ada sekarang ya. Sudah ada dibikin belum? Belum, makanya kan saya di kepala kepala daerahnya dididik, baik itu gubernur maupun bupatinya atau wali kotanya dididik oleh presiden untuk penggunaan anggaran itu yang merata, tapi dia tidak memanggil kepala desanya, harusnya kan ditelurkan. Ya, Ini kan tidak ada namanya berbeda desa A sulit, desa B tidak makmur, kan seperti itu yang terjadi. yes. Harusnya Ya. dilakukan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Semoga aja lah. didengar nih ya pemerintahan daerah ya. Dilakukan apa yang telah dilakukan Pak Prabowo dulu waktu sebelum Ya. jadinya. Jadi kita tidak ada perbedaan nanti. KTP kita Indonesia nasional, tapi perlakuan kita kecamatan kan gitu jadinya. Iya. Ini yang berbahaya, Pak. Bukan kecamatan lagi, malah per kelurahan nanti ini. Jadi KTP kita KTP kelurahan, bukan KTP nasional. Kan susah. Kita hidup di negara kita seperti pendatang dari negara lain kita ini. Iya. Sedangkan tamu dari luar negeri jadi raja di sini. Di raja dia. Kebalik ini bangsa ini. Dan juga apa namanya, itulah enaknya kita berbicara di politik akal sehat channel nih guys. Bebas sebagai rakyat, sebagai orang sipil bebas, tapi kita tidak berpihak kepada siapapun. Nah, kita berpihak kepada pemerintah itu wajib, siapapun pemerintahnya wajib kita berpihak. Itu seperti itu. Jadi untuk closing akhir pembicaraan kita ini, mungkin dari Gus Yadi ada berpesan untuk pemerintahan sampai ke bawahnya, dan untuk masyarakat masalah radikalisme segala macam, silakan Gus. Untuk pemerintah dan saudaraku sebangsa setanah air, pertama pemerintah, tolong benar-benar dipantau pejabat-pejabat kita yang melakukan satu pelanggaran hukum, dan aparat kita yang melanggar hukum tolong tidak tegas. Tolong juga hukum di negara kita yang orang-orang yang mengganggunya, jangan berpikir bahwa dia adalah tokoh. Mereka sama dengan rakyat yang ada di Indonesia. Posisi hukum sama, siapapun dia sama. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan mudah terpecah belah oleh kepentingan orang lain dan bangsa lain. Kita Indonesia, ayo kita sama-sama. Jangan perbedaan agama, suku itu menjadi dasar kita membenci sesama kita. Mari kita kuatkan, kita eratkan malu kita pada pemuda-pemuda pada 28 Oktober 1928. Mereka belum banyak yang berkuliah atau SMA, SMP, SR pun sedikit. Tapi pola pikir mereka sudah seperti S3 atau S4 sekalipun. Dan doktor dan profesor cara berpikirnya bersatu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, bertanah yang satu, Indonesia. Itu harus kita contoh. Bukan kita mencontoh kepada orang yang bergelar profesor tapi mengkhianati bangsa. Itu statement saya. Ya, jadi di politik akal sehat channel ini kita mungkin waktu kita sedikit Gus, dari saya sedikit. Bangsa besar tidak hancur hanya karena serangan dari luar, tetapi bisa runtuh karena rakyat sendiri pecah belah, ketakutan, kebencian, dan perang narasi. Tetap kritis, jangan mudah diadu domba, dan jangan biarkan masa depan Indonesia ditentukan oleh propaganda asing, maksudnya seperti itu.
Dan di apa namanya Politik Akal Sehat Channel cukup sekian. Uh, uh, saya pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Shalom. Shalom. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, like, dibagikan seperti itu. Terima kasih. Ebi.